Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Ia menyebutnya ritual pembuangan sial. Namun, lubang yang digali di tanah lapang itu bukanlah untuk keberuntungan, melainkan untuk kuburan. Di sanalah Kemuning, sang gadis malang, terjebak sebatas pinggang di dalam tanah, tak berdaya saat tangan kekar Suraji mencekik napas terakhirnya. Namun, kematiannya belum cukup. Dengan rakus, Suraji mengisap air liur dari mulut korban yang telah dingin, meyakininya sebagai nektar untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Malam itu, di bawah rembulan pasi, tumbal pertama telah jatuh. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari serangkaian kekejian yang akan datang. Karena puluhan nyawa lainnya akan segera menyusul, demi memuaskan dahaga sang dukun akan kekuatan abadi. Suraji, atau yang lebih akrab disapa Datuk oleh para pasiennya, bukanlah sosok yang menonjol di kampungnya. Perawakannya biasa saja, dengan tutur kata yang lembut dan senyum ramah yang selalu tersungging di bibirnya. Namun, di balik topeng keramahan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang berakar dari serangkaian mimpi ganjil yang menghantuinya setiap malam. Sejak beberapa bulan terakhir, arwah sang ayah kerap mendatanginya dalam tidur. Sosok itu tidak lagi menampakkan kehangatan seorang bapak, melainkan memancarkan aura dingin yang menuntut. Darah 70 wanita, bisiknya berulang kali dengan suara mendesis, akan menyempurnakan ilmumu. Air liur mereka adalah sumber kekuatan abadimu. Pada mulanya, Suraji berusaha keras mengabaikan wangsit mengerikan itu. Namun, bisikan itu justru semakin kuat, merasuki setiap relung pikirannya bahkan saat ia terjaga. Ia mulai meyakini bahwa ini adalah takdirnya. Sebuah jalan terjal berdarah yang harus ia tempuh untuk mencapai puncak ilmu kebatinan. Reputasinya sebagai dukun sakti yang mampu menyelesaikan berbagai masalah, dari perjodohan yang rumit hingga pesugihan untuk melancarkan rezeki, telah tersebar dari mulut ke mulut. Para wanita, dengan keputusasaan yang tergambar jelas di wajah mereka, datang silih berganti ke gubuknya yang terpencil di antara hamparan ladang tebu yang luas. Mereka datang membawa segunung harapan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka sedang berjalan lurus menuju liang lahatnya sendiri. Gubuk tua itu menjadi saksi bisu. Dinding-dinding bambu seolah menyerap setiap keluh kesah para wanita malang itu. Sementara lantai tanahnya seakan telah mencium aroma kematian yang akan segera datang. Suraji, dengan senyumnya yang menenangkan, mendengarkan setiap cerita mereka dengan penuh saksama. Namun di dalam benaknya, ia tidak lagi melihat mereka sebagai manusia yang butuh pertolongan. Mereka hanyalah tumbal, anak tangga yang harus ia injak untuk mencapai kesaktian yang diidam-idamkan. Ladang tebu di belakang gubuknya, yang biasanya menjadi tempat anak-anak bermain layangan, kini telah ia pilih sebagai altar pengorbanan sucinya. Tanah yang subur itu akan segera basah oleh darah dan air mata. Sri Kemuning, seorang gadis ayu berusia 19 tahun, melangkahkan kakinya dengan ragu-ragu menuju gubuk Pak Suraji. Wajahnya yang rupawan tampak muram, dibebani oleh masalah asmara yang tak kunjung menemukan titik terang. Ia mendengar tentang kesaktian sang dukun dari seorang tetangganya dan memutuskan untuk menaruh harapan terakhirnya di sana. Suraji menyambutnya dengan keramahan yang luar biasa, mempersilahkannya duduk di atas tikar pandan yang telah usang. Dengan suara lirih yang nyaris bergetar, Kemuning mulai menceritakan masalahnya, tentang kekasihnya yang tiba-tiba berpaling ke pelukan wanita lain. "Pak, tolong saya.
Buat dia kembali lagi pada saya, pinta Kemuning dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Suraji mengangguk pelan, matanya menatap tajam seolah mampu menembus kalbu sang gadis. Bisa, Ndu. Tentu saja bisa. Tapi ada syaratnya, ucapnya dengan nada berat dan penuh wibawa. Ritualnya harus dilakukan di tempat yang sepi, agar khodam-khodam tidak terganggu dan bisa bekerja maksimal. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Kemuning menyetujuinya. Harapan untuk mendapatkan kembali kekasihnya telah membutakan mata hatinya dari segala kejanggalan. Menjelang senja, ketika matahari mulai tergelincir di ufuk barat, Suraji menajaknya berjalan ke belakang gubuk, menembus lebatnya perkebunan tebu. Suara desiran daun tebu yang tertiup angin terdengar seperti bisikan-bisikan kematian yang menyeramkan. Tiba-tiba, suasana terasa begitu mencekam. Kemuning mulai merasa tidak nyaman. Langkahnya refleks melambat. "Sudah dekat, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar menahan takut. "Sebentar lagi, di depan sana, di tanah lapang itu," jawab Suraji menunjuk ke sebuah area terbuka di tengah-tengah perkebunan. Tiba-tiba, ia berhenti dan menatap Kemuning dengan sorot mata yang sama sekali berbeda. Senyum ramahnya telah lenyap, digantikan oleh seringai dingin yang membuat bulu kudu Kemuning meremang seketika. Di tanah lapang yang ditunjuk Suraji, sebuah lubang berukuran sedang telah tergali. Kemuning menatap lubang itu dengan perasaan bingung dan takut yang mulai merayap di hatinya. "Untuk apa ini, Bak?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar ditelan oleh suara angin. "Ini adalah bagian dari ritualnya, Nduk. Kau harus masuk ke dalam lubang ini hingga sebatas pinggang. Ini untuk membuang semua sialmu," jelas Suraji dengan nada tenang yang mengerikan, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Meskipun ragu, Kemuning merasa tak punya pilihan lain selain menuruti perintah sang dukun. Ia melangkah masuk ke dalam lubang yang dingin dan lembab itu. Begitu tubuhnya terperangkap, tiba-tiba Suraji dengan gerakan yang sangat cepat menimbun lubang itu dengan tanah, mengubur Kemuning hidup-hidup hingga sebatas pinggangnya. Gadis malang itu menjerit panik, mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga, namun tenaganya tak sebanding dengan cengkraman tanah padat yang menguncinya. "Pak, apa yang Bapak lakukan? Tolong!" teriaknya histeris, suaranya pecah oleh tangis ketakutan. Suraji tidak menjawab. Wajahnya datar tanpa ekspresi sedikit pun. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mendekat dari belakang. Tiba-tiba, tangannya yang kekar mencengkeram darah jenjang Kemuning, mencekiknya dengan sekuat tenaga. Mata Kemuning melotot ngeri, nafasnya tersengal. Ia meronta sekuat sisa tenaganya, kakinya menendang-nendang tanah dengan sia-sia. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, tubuhnya melemas dan terkulai tak bernyawa. Namun ritual biadab itu belum selesai. Suraji mendekalakan wajahnya ke wajah pucat Kemuning yang telah tiada. Ia membuka paksa mulut korban dan dengan rakus, ia menghisap air liur terakhir yang tersisa. Baginya, cairan itu adalah nektar kekuatan gaib. Setelah itu, ia menyeret tubuh tak bernyawa itu keluar dari lubang dan menguburkannya kembali di sebuah lubang lain yang telah ia siapkan sebelumnya. Posisinya diatur dengan sangat seksama. Kepala jenazah harus menghadap persis ke arah gubuknya. Menurut kepercayaan sesatnya, hal ini akan menyalurkan kekuatan gaib dari arwah korban langsung kepadanya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat pasi, Suraji telah menyelesaikan tumbal pertamanya dengan sempurna. Keesokan harinya, kehidupan di desa berjalan normal seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa salah satu gadis terbaik mereka telah hilang ditelan keheningan ladang tebu yang angker. Suraji kembali memasang topeng kebajikannya. Ia menyapa para tetangga dengan senyum ramah, bahkan ikut berbincang santai di warung kopi sambil menikmati pisang goreng. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan atau ketakutan yang tergambar di wajahnya. Sebaliknya, ia merasa ada sebuah kekuatan baru yang aneh mengalir deras dalam dirinya. Bisikan arwah ayahnya dalam mimpi terasa lebih jelas, memujinya dan menuntut lebih banyak lagi pengorbanan. Keluarga Kemuning mulai dilanda cemas yang hebat. Mereka mencari ke sana kemari, bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, namun tak ada yang tahu keberadaan putri kesayangan mereka.
Beberapa orang menyarankan untuk bertanya kepada Pak Suraji, sang orang pintar yang terkenal itu. Dengan hati yang hancur lebur, Ibu Kemuning mendatangi gubuk sang dukun. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan pembunuh berdarah dingin anaknya. "Pak, tolong anak saya, Sri Kemuning. Sudah 2 hari dia tidak pulang," isak sang ibu dengan pilu. Dengan wajah yang dibuat seolah-olah iba, Suraji menggelengkan kepalanya perlahan. Ia pura-pura menerawang, memejamkan mata sejenak. "Saya melihat anak ibu pergi jauh, Bu. Dia pergi dengan seorang pria ke kota. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja di sana." Dustanya dengan sangat lancar. Sang ibu yang sudah putus asa, entah bagaimana mempercayai begitu saja ucapan sang dukun. Ia pulang dengan membawa sedikit harapan palsu, meninggalkan Suraji yang tersenyum puas di belakangnya. Keberhasilannya mengelabui ibu korban membuatnya semakin percaya diri dan merasa tak tersentuh. Kini, matanya yang tajam mulai mencari mangsa berikutnya. Setiap wanita yang datang kepadanya dengan membawa tumpukan masalah, ia patap bukan lagi sebagai klien, melainkan sebagai calon tumbal selanjutnya. Perburuannya baru saja dimulai dan ia tidak akan pernah berhenti sampai angka keramat 70 terpenuhi. Bulan berganti bulan dan satu persatu wanita muda di sekitar Deli Serdang mulai menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Polanya selalu sama. Mereka adalah wanita-wanita yang sedang dirundung masalah dan terakhir kali terlihat pergi untuk mencari bantuan spiritual. Warga desa mulai resah, desas-desus tentang hantu penculik anak gadis mulai menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan ketakutan kolektif yang mencekam. Namun, tak ada seorang pun yang menaruh curiga pada Suraji, sang dukun baik hati yang selalu tampak alim. Hingga suatu sore yang terik di tahun 1997, seorang petani tebu bernama Pak Karto sedang membersihkan lahannya yang berbatasan langsung dengan kebun milik Suraji. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat, menusuk hidung. Semakin ia mendekati perbatasan kebun, baunya semakin kuat dan memuakkan. Didera rasa penasaran, ia mengikuti sumber bau itu. Di antara rerimbunan tebu yang lebih lebat dari biasanya, ia melihat sebuah gundukan tanah yang tampak aneh. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang menyembul dari dalam tanah. Sehelai kain yang sudah lapuk. Didorong oleh firasat buruk yang kuat, Pak Karto mulai menggali gundukan itu dengan tangannya. Tanah itu terasa gembur, seolah belum lama ditimbun. Jantungnya berdebar kencang tak karuan. Dan kemudian, ia melihatnya. Sosok mayat wanita tanpa busana dalam kondisi yang sudah mulai membusuk. Pak Karto menjerit sejadi-jadinya. Lari tunggang langgang meninggalkan ladang terkutuk itu seolah dikejar setan. Penemuan mayat itu menggemparkan seluruh desa. Polisi segera datang dan melakukan penyelidikan di lokasi. Garis polisi berwarna kuning dipasang melingkari ladang tebu. Penemuan satu mayat itu ternyata hanyalah puncak dari gunung es kengerian. Saat polisi mulai melakukan penggalian lebih lanjut di sekitar area tersebut, mereka menemukan sebuah horor yang tak terbayangkan. Satu persatu, lubang-lubang kubir dangkal lainnya ditemukan. Aroma bangkai kematian yang selama ini tersembunyi rapi di balik manisnya batang tebu, kini menyeruak dengan ganas, membongkar sebuah kekejian yang akan tercatat sebagai salah satu misteri paling kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Semua mata kini mulai tertuju pada satu orang, Suraji, sang dukun yang tinggal hanya sepelemparan batu dari ladang pembantaian itu. Kabar penemuan mayat di ladang tebu menyebar secepat api membakar ilalang kering. Ketakutan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di antara warga, kini meledak menjadi kepanikan massal. Aroma kematian yang pekat seolah merayap ke setiap sudut kampung, mencekik napas dan menanamkan teror yang abadi. Tatapan curiga dan tuduhan tak terucap kini serempak mengarah ke satu titik, gubuk reyot milik Suraji. Datuk yang selama ini dihormati kini menjadi pusat dari lingkaran setan yang mengerikan.
Siang itu, deru mesin mobil jeep polisi memecah keheningan yang tegang. Belasan petugas berseragam coklat turun dengan sigap, mengepung gubuk Suraji dari segala penjuru. Mereka menemukan sang dukun sedang duduk tenang di beranda, menyeruput kopi seolah tidak ada apapun yang terjadi. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi, bahkan ketika laras-laras senapan kini mengarah lurus kepadanya. Tiba-tiba, ketenangannya yang palsu itu retak. Ia tidak melawan, tidak pula berteriak. Ia hanya menatap kosong ke arah ladang tebu miliknya, tempat rahasia tergelapnya terkubur. Seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada sumber kekuatannya. Di ruang interogasi yang dingin dan sempit, topeng kebajikan Suraji akhirnya luruh sepenuhnya. Tanpa penyiksaan, tanpa paksaan. Ia mengakui semua perbuatannya dengan detail yang membuat para penyidik paling berpengalaman sekalipun bergidik nyeri. Ia menceritakan tentang wangsit dari arwah ayahnya, tentang ambisinya untuk meraih kesaktian tertinggi, dan tentang ritual biadab yang ia lakukan pada setiap korbannya. Ia tidak menunjukkan setitik pun penyesalan. Baginya, 42 wanita yang telah ia habisi nyawanya bukanlah manusia. Mereka hanyalah tumbal, pengorbanan yang memang harus ia persembahkan. Pengakuannya yang dingin dan tanpa emosi itu adalah puncak dari horor yang sesungguhnya. Persidangan Suraji menjadi tontonan nasional. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh keluarga korban yang meraung dalam duka dan amarah, serta masyarakat yang penasaran ingin melihat wajah sang dukun dari neraka. Setiap fakta yang terungkap di pengadilan bagaikan sayatan pisau baru yang menggores luka lama. Tawa Suraji yang sesekali terdengar di ruang sidang ketika ia merasa ada hal yang lucu dari kesaksian yang diberikan, membakar amarah semua orang hingga ke ubun-ubun. Akhirnya, hari penghakiman pun tiba. Palu hakim diketuk dengan keras, suaranya menggema ke seluruh ruangan, memecah keheningan yang mencekam. Menjatuhkan hukuman mati. Vonis sang hakim terdengar tegas dan tak terbantahkan. Gemuruh kelegaan bercampur isak tangis langsung meledak di ruang sidang. Keadilan, meskipun terasa pahit, akhirnya telah ditegakkan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.